Shalom, Bapak Ibu warga jemaat HKBP Jambi 1. Kita akan mulai pertanyaan kita pada malam hari ini, Rabu 1 September 2021. Kita masuk saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada malam hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsorial. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi dalam ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini. Dalam pertangyangan kita pada malam hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi balas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia memandang muka, namun Tuhan melihat jauh ke dalam hati manusia. Manusia sering memperlakukan orang lain sesuai dengan penampilannya. Jok do tapatu patu dongata hobar tu penampilan manang hobar tu pardop pakana. Seperti tertulis dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4. Di sana dikatakan, kalau seseorang datang ke kumpulan yang berpakaian bagus,
dan memakai perhiasan emas, langsung mempersilahkan duduk di tempat yang terhormat. Tetapi kalau yang datang orang miskin dan berpakaian buruk, menyuruh mereka duduk di lantai. Hal seperti ini juga sering kita lakukan di tengah-tengah perkumpulan kita. Molo di punguan rupani lawarisan di sukun ketua ise dope dongata nasoro molo parpangka doibana jalan amora pitor di do telepon majolo ngadi dia nasidah tapai ma satokin nari alai molo napugus do jala na pengangguran pitor di dokma tamulai ma madapoti nauli ma nasida dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dalam hal ini kita telah membuat perbedaan di dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kejadian ini terjadi di sinagoge ketika orang-orang Yahudi beribadah. Yang kaya dihormati, yang miskin diabaikan, bahkan dihina. Dalam hal inilah Yakobus menekankan supaya jangan memandang rendah setiap orang, khususnya orang kecil dan orang miskin. Apa yang dipandang rendah, apa yang dipandang hina oleh manusia, diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa saja memakainya sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yakobus juga menekankan sikap memandang muka itu adalah pelanggaran terhadap hukum, yaitu hukum yang terutama, hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang miskin dipuji bukan karena kemiskinannya, tetapi karena imannya. Dan orang kaya ditegur bukan karena dia orang kaya atau bukan karena kekayaannya, tetapi karena kecenderungannya akan sikap kesewenang-wenangannya. Disinilah Yakobus ingin menasihati. Disinilah Yakobus ingin menunjukkan bahwa hukum kasih, mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri adalah sesuatu yang utama. Hukum kasih adalah hukum yang harus dilakukan, adalah hukum yang harus dilaksanakan di dalam segala lini kehidupan manusia. Jangan memandang muka, jangan sepele, jangan hanya melihat penampilan luar saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pelayan di restoran. Ketika seorang pengemis datang dengan berpakaian lusuh, dengan berpakaian compang-camping, sang pelayan restoran melayaninya, menyambutnya dengan baik. Kemudian dia ditanya oleh saudaranya sesama pelayan di restoran itu, "Mengapa kamu begitu baik terhadap dia?"
Mengapa kamu melayani dia? Sang pelayan kemudian menjawab, tugasku di sini adalah untuk melayani siapa saja yang datang kemari, bukan menghakimi mereka. Tugasku di sini adalah untuk melakukan pelayananku sebaik-baiknya, bukan untuk menghakimi mereka yang datang kemari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kesempurnaan daripada hukum Taurat. Melakukan kasih, melakukan tindakan yang penuh dengan kasih, itulah hukum yang terutama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini? Yang pertama yang ingin dipesankan nats ini, jadilah orang yang berbelas kasih. Jadilah orang yang berbelas kasih. Orang yang berbelas kasih adalah orang yang tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Orang yang berbelas kasih adalah orang yang di dalam hatinya penuh dengan kasih untuk menolong, mengeluarkan orang lain dari penderitaannya. Itu sebabnya orang yang berbelas kasih tidak akan pernah melihat latar belakang pendidikan, tidak akan pernah melihat latar belakang kesukuan, tidak pernah melihat latar belakang marga, tetapi dia melakukannya dengan penuh kasih terhadap setiap orang. Yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dalam hal ini, janganlah berkecil hati jika keadaan kita lemah. Jangan berkecil hati jika keadaan kita miskin, jika kondisi kita saat ini tidak berdaya. Unang madele, unang mekmet roham. Asal kita hidup di dalam iman, kita bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Mololomo rohani Tuhani songo dia pe boido patupaon ni Tuhani. Asal kita percaya, asal kita yakin, asal kita benar-benar beriman kepada Dia. Yang terakhir yang ingin dipesankan oleh nats ini kepada kita saat ini adalah ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Itu artinya jika kita mengasihi orang lain, molo tahaholongi dodongata, maka kasih itu juga akan menghampiri kita. Namun jika kita tidak melakukan kasih, tidak melakukan tindakan atau perbuatan kasih, maka yakin dan percayalah hal itu juga akan menghampiri kita. Kasih lebih besar, kasih lebih agung dari apapun. Itu sebabnya hiduplah di dalam kasih, dan oleh karena kasih maka kita akan menjadi kuat. Oleh karena kasih maka ketakutan tidak akan pernah ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu.
Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukan. Kiranya Tuhan melayakkan kami di dalam firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dari setiap perkataan kami, dari setiap perbuatan kami, dari setiap langkah kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak pernah berhenti untuk berdoa buat mereka, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan pada saudara-saudara kami yang saat ini menderita. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan pengharapan bagi mereka, supaya saudara-saudara kami dapat kuat melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perbuatan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami memohon ampun. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan kami, agar kami layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 307A ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan tinggi di surga, yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat memuji Engkau melalui pertangyangan kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Bapa, bahwa Tuhan mengetahui apa isi hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Banyak Tuhan cobaan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Terlebih-lebih Tuhan pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan dan sangat membebani masyarakat yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Dan secara khusus Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada di HKBP Jambi 1. Kuatkan kami Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan melalui pandemi COVID-19 ini dengan sukacita daripada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menjagai kami Tuhan, sehingga kami di dalam melakukan pekerjaan kami selalu terberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di Jambi 1 ini, yang mengalami pergumulan Tuhan pada saat ini, pergumulan dalam ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar dan senantiasa memberikan kesabaran bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini Tuhan dengan sukacita daripada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang bergumul karena penyakit
Untuk itu Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan jamah tubuh mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh dari segala penyakit mereka, sehingga dapat mereka Tuhan bersuka cita untuk menjalani kehidupan ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gerejamu HKBP Jambi 1 dalam segala program dan rencana Tuhan untuk lebih memajukan gerejamu ini. Berikan kekuatan Tuhan untuk pendeta resort kami, dan begitu juga Tuhan untuk para hamba-Mu, agar senantiasa Tuhan memberikan hati dan pikirannya untuk dapat bersaksi dan mempersembahkan dirinya, sehingga kami benar-benar Tuhan melakukan kehendak-Mu dan memajukan gerejamu ini, sehingga jemaat-jemaat-Mu Tuhan bersuka cita, dan Tuhan senantiasa memberikan kepada kami semua Tuhan sukacita yang luar biasa untuk hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak jemaat yang mulai kecil sampai yang dewasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pertumbuhan mereka. Apapun Tuhan keinginan, apapun Tuhan cita-cita mereka, kami mohon Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami Tuhan manusia yang penuh dosa. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Horas.